Umur kita baina sitin 60 wasab'in 70, tapi amal kita lebih banyak daripada mereka. Betul? Betul dari mana? Betul-betul aja. Lailatul Qadri khairum, itu jawabannya, Beb. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar 10 tahun, berarti umur kita menjadi 830 tahun. Dapat Lailatul Qadar 40 tahun, berapa itu? Banyak. Jangan bersedih menjadi umat akhir zaman. Umurnya pendek, badannya pendek, tapi insya Allah amalnya lebih banyak daripada umur umat-umat sebelumnya. Itulah yang membuat kita bahagia hari ini. Betul? Dan nanti kalau ditanya, siapa tadi yang ceramah? Ustadz Somad. Kenapa kamu ketawa? Nggak tahu. Kita bahagia karena kita adalah bangsa yang merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Merdeka. Siapa yang bilang belum merdeka? Mana Belanda? Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Mana Jepang? Jepang sudah pulang ke Tokyo, mensimbah darah para pahlawan memerdekakan bangsa ini. 17 Agustus adalah acara tahlilan, acara selamatan, kesyukuran kepada Allah untuk para syuhada. Dari mulai Sabang sampai Papua hingga Indonesia merdeka, kita bacakan untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah tahu arti takwa? Takut kepada Allah. Tidak mau makan haram karena Allah. Datang cewek. Siapa datang? Ngajak anak muda mau buat dosa. Lalu anak muda ini berkata, jangan, karena aku takut kepada Allah. Inilah anak muda yang bertakwa insya Allah. Amin. Sekarang kita bahas bagaimana menanamkan takwa ke dalam hati. Cara menanamkan takwa dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Mana ada jamaah al-falah sholat lu ngeliat ke atas. Bagus kaligrafinya. Mana ada? Ada jamaah al-falah ketika sholat ngeliat ke depan? Mana ada? Lihat ke depan, lihat running text. Anda ketika masuk masjid untuk menjaga kekhusyuan. Mana ada? Kita semua saat sholat melihat tempat sujud. Kenapa kita melihat tempat sujud? Karena kita takut pada Allah. Gatal kepalanya, garu sekali. Gak boleh sampai 2-3 kali, batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Gatal lagi, garu sekali. Gatal lagi sekali, keluar masjid, pergi ke apotik, beli obat kurap kadas gatal. Makanya teman sebelah ngasih tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mandi. Alhamdulillah, jamaah al-falah ini udah mandi bersih semua. Dari mana Ustaz tahu? Saya mencium harum semerbak ahli surga yang luar biasa. Ada juga beberapa ahli neraka. Tapi karena kebanyakan ahli surga, maka dia juga mendapatkan syafaat dari para penghuni surga. Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah al-falah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke surga, ayahku, ibuku, istriku, anakku, imamku, ustadku, Ustadz Abdul Somad. Yang belum berdoa, doakan nanti malam. Yang tidak mau berdoa, enggak apa-apa, mudah-mudahan cepat mati. Jangan, nggak boleh doakan orang yang jelek-jelek. Terus Ustadz kenapa ngomong begitu? Saya cuma mau mancing jamaah. Jamaah ini hatinya udah lembut atau masih keras? Kalau hatinya sudah lembut, dia akan doakan kebaikan-kebaikan. Ustadz Somad, ya,
Saya dilempar batu sama teman saya Pak Ustadz. Lempar dia dengan bunga. Masa kita dilempar batu balas bunga? Itulah orang yang takut kepada Allah. Biasanya lampu kalau udah hidup gini, itu waktu udah mau habis. Enggak apa-apa, bentar lagi saya selesai. Ustaz Somad, saya diejek sama teman saya. Lempar dia dengan bunga. Tapi dia sudah lempar saya 2-3 kali. Kalau dia tidak berhenti juga, lempar dia dengan bunga, dengan potnya sekalian. Mudah-mudahan orang yang memusuhi kita matinya husnul khatimah. Anak siapa ini? Mama. Luar biasa. Inilah anak yang berbakti kepada ibu. Sekarang anak-anak kalau ditanya, kamu anak siapa? Anak tetangga. Karena selalu dititipkan kepada tetangga. Kalau ditanya kamu anak siapa? Anak babysitter. Karena ibunya sibuk. Ini anak ketika ditanya anak siapa? Anak mama. Ini pasti ibunya solihah. Bapaknya anak. Bapaknya juga bapak yang baik insya Allah. Anak kecil. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Sejarah untuk anak-anak kita. Masya Allah. Anak solihah. Tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Calon menantu saya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Laki-laki kalau mencari istri yang takut kepada Allah, dia akan jaga anakmu, dia akan jaga rumahmu. Kalau dia tidak takut pada Allah, saat kau pergi, dia akan berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Mudah-mudahan kalian yang jomblo-jomblo dapat istri solihah insyaallah. Suami kalau dia mendapatkan istri, istrinya takut pada Allah. Istri kalau dapatkan suami yang takut kepada Allah. Ibu semua tenang. Kenapa? Karena suaminya ini adalah suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotib naik ke atas mimbar. Apa kata khotib di atas mimbar? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Sekarang ini kita takut sama Allah apa takut atasan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok datang ke kantor jam 6. Siap bos. Jam 6 datang. Tapi ketika azan berkumandang zuhur jam 11.58. Hayya 'alas shalah. Datangnya ke masjid jam 15.00. Tangannya diangkat dua-dua. Allahu Akbar. Siapa yang besar? Allah. Tapi ternyata atasannya lebih besar daripada Allah. Apa kata dia? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bohong, gombal, tipu, dusta. Engkau tidak katakan itu di mulutmu, tapi di hatimu berkata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li atasan, li direktur, li pejabat, li orang kaya. Hari ini kita betulkan solat kita, kita luruskan akidah kita. La ilaha illallah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Siapa yang terpuji? Subhanallah. Siapa yang suci? Subhanallah. Siapa yang dipuji? Alhamdulillah. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Kita tak punya apa-apa. La haula wala quwata. Ustaz Somad kenapa ceramahnya menjerit-jerit? Ini bukan menjerit, mikrofonnya mantap. Ustaz Somad nggak bisa ceramah slow. Bisa. Kami mau ngelihat gimana Ustaz ceramah slow. Marilah kita bertakwa. Apapun yang terjadi, mari kita bersabar atas segala yang terjadi. Bisa Bapak Ibu? Bisa semuanya. Ini jam-jam genting ini jam genting ini. Ini jam 2, ini jam genting. Kalau urat perut sudah tegang, maka urat mata jadi itu. Maka tadi saya ceramah, saya lihat mana yang mulai menunduk, saya takwa.
Takwa. Supaya apa? Supaya, tapi kalau ada jamaah mau tidur, nggak apa-apa, silakan tidur. Saya belum pernah marah sama jamaah yang tidur. Saya pernah ceramah, nggak ada jamaahnya, berdua aja sama kamera. Itu waktu saya di TV itu, mana ada jamaah, berdua aja sama kamera. Jamaah dimanapun berada, marilah kita melaksanakan puasa dengan takut kepada Allah. Udah selesai panggil, hei kameramen, udah selesai. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini yang datang dari tadi. Tadi yang paling pertama datang jam berapa? Jam 1. Jam 8. Ada yang datang jam 8. Jam 8 datang. Pas ditanya, kenapa ibu datang jam 8? Salah jadwal. Ibu yang datang jam 8 dapat pahala jihad fisabilillah. Selama di masjid ini dia dapat pahala iktikaf. Selama di masjid ini malaikat mendoakannya dua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia. Ampunkan dia, rahmati dia. Mudah-mudahan ibu semua mendapatkan rahmat. Pas saya bilang mudah-mudahan ibu dapat rahmat, ada satu ibu diam aja. Pas ditanya sama kawannya, ente kok nggak ngomong amin? Saya sudah dapat rahmat. Rupanya istri Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat itu menanamkan takwa kepada Allah. Bagaimana cara menanamkan takwa yang kedua? Disuruh berpuasa. Masuk ke toilet, kunci kamar mandi, melihat air dalam bak seperti melihat jus melon. Ada yang melihat dalam kamar mandi? Enggak ada. Masukkan kepala, hisap setengah bak kamar mandi. Pas mau keluar, buka kuncinya, keringkan bibir. Pura-pura mau mati. Ditanya orang, kau puasa? Aduh, berat sekali hari ini. Enggak berapa lama. Ada orang puasa berbohong? Enggak ada. Anak-anak muda ini kalau sedang puasa, kumur-kumurnya sekali, ngeludahnya 10 kali. Takut tertelan air. Betul yang saya omongkan? Ibu-ibu, hidup lampu, itu berarti tinggal 2 menit lagi. Ibu-ibu ketika sedang puasa, datang temannya, 1 menit lagi. Datang orang nelpon, nanya, Bu, gimana kabar suami si Anu, anak si Anu? Mau ngajak ngomongin tetangga. Dia akan berkata, jangan bicara aib tetangga, karena kita sedang puasa. Jangan riba, jangan namimah, karena kita sedang puasa. Jangan bicara aib orang lain. Terus gimana? Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Ini puasanya belum membentuk dirinya. Baru puasa sekedar menahan makan, haus, dan lapar. Mudah-mudahan puasa kita kemarin menjadikan kita la'allakum. 3. Bagaimana cara orang bertakwa? Saat kita melaksanakan umrah, begitu kita katakan labbaik Allahumma umrah, saya melaksanakan umrah, maka hidungnya gatal, dia takut. Kenapa? Takut gugur bulu hidungnya. Rambutnya gatal, dia takut menggaruk. Kenapa? Takut rambutnya gugur. Takut bicara aib orang lain. Selama ibadah umrah, pulang dari umrah menjadi orang yang bertakwa. Panjang umur, sehat badan. 4 Oktober 2023 kita akan umrah bersama Ustadz Abdul Somad ke Saudi Arabia, Makkah, Madinah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, bukakan pintu rezeki jamaah supaya bisa ke Baitullah. Kita berharap bisa berdoa, bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Nah, belum katanya. Masih kuat? Masih semangat? Masih tahan? Saya nggak kuat. Jadi sebenarnya tadi subuh saya mikir, ini di tausiah yang terakhir ini baterai sudah habis, sudah lemas, sudah habis suara. Jadi saya pikir tadi nanti di Masjid Al-Falah saya mau duduk di kursi, mau ceramah tentang tenang. Ternyata sampai di sini malah makin semangat luar biasa. Ini karena jamaahnya semangat luar biasa seperti itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking semangatnya jamaah, itu ada satu jamaah kita sampai berdiri rambutnya semangat. Hai guys. Bapaknya bertakwa, ibunya bertakwa, pejabatnya bertakwa. Amin. Apakah anaknya bertakwa? Saya mau minta satu anak maju ke depan. Saya mau lihat dia bisa nggak baca Al-Fatihah dan surat pendek. Satu anak maju ke depan. Saya mau lihat dia bagaimana baca Al-Fatihah. Bapaknya maksa anaknya nggak mau. Bapaknya maju. Masya Allah, tabarakallah. Siapa namanya nak? Wisnu. Wisnu. Salah satu dewa. Sudah masuk Islam. Bisa baca surat Al-Fatihah anakku Wisnu? Bisa. Baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ragu dengan jamaah Masjid Al-Falah? Apakah ini anak dari Masjid Al-Falah? Yakin? Pasti? Bukan pemain naturalisasi? Ananda Wisnu ada hafal surat pendek? Kulhu Allah. Hafal? Sebenarnya hafal tapi karena grogi. Mudah-mudahan Ananda Wisnu jadi anak soleh calon pemimpin masa depan. Nanti kalau udah besar mau jadi apa? Sepak bola. Masya Allah. Masya Allah. Duduk. Apakah dengan main sepak bola bisa menolong agama Allah? Bisa. Udah, duduk. Bisa nggak menolong agama Allah dengan sepak bola? Bisa. Berapa banyak orang jatuh cinta sama pemain sepak bola. Dengan sepak bola, selesai gol, dia langsung sujud syukur. Nanti dia ke masjid, dia sholat, di-share di TikTok, di Instagram. Semua fansnya akan melaksanakan sholat insya Allah. Amin. Kita doakan beliau menjadi pemain sepak bola internasional insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini makin hancur, dunia ini makin rusak, anak-anak kita nggak bisa baca Al-Fatihah. Anak lo kali. Anak jamaah di Masjid Al-Falah, saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala, mereka bisa baca Al-Fatihah, berarti bisa jadi imam. Nanti pulang dari sini anak bapak latih jadi imam. Tapi bagaimana mungkin anaknya jadi imam kalau bapaknya tidak pernah mencontohkan jadi imam. Takwa sudah selesai. Sekarang keridhoannya. Ridho itu apa? Ridho itu begini. Ada orang ditakdirkan lahir ke dunia, bapaknya meninggal. Saat dia lahir, emaknya meninggal. Saat dia menikah, istrinya meninggal. Saat punya anak, anaknya meninggal. Tapi dia senang hatinya menerima ketetapan Allah. Itulah disebut dengan
ridho. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, raditu billahi rabba. Makanya kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Orang yang sudah masuk surga, ketika semua jamaah al-falah masuk surga, amin, lalu Allah bertanya, maza turidun. Maza turidun bahasa Arab. Kalau bahasa kampung saya, what do you want? Kamu mau apa lagi? Kamu sudah masuk surga. Penghuni surga berkata, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Kamu sudah dapat semua, kamu belum dapat apa? Penghuni surga berkata, kami belum dapat satu, kami belum dapat ridho. Kata Allah, yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridho menerima takdir Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridho. Sabar Pak Ustaz, sabar itu di atas. Yang lebih tinggi daripada sabar adalah ridho. Kalau ada orang meninggal bapaknya, meninggal ibunya, dia diam. Itu namanya sabar. Sabar artinya menahan. Tapi ada yang lebih hebat. Meninggal anaknya, datang tentara memberi kabar, anakmu meninggal bu. Dia menangis. Lalu tentara Palestina yang memberikan kabar, jangan nangis ya bu, jangan nangis bu, jangan nangis, anak ibu mati syahid. Apa kata dia? Yang saya tangiskan bukan karena anak saya meninggal. Yang saya tangiskan, kenapa anak saya laki-laki cuma satu? Kalau anak saya 10, semuanya saya mau mati syahid. Allahu Akbar. Itu namanya bukan sabar, tapi di atas sabar, senang menerima takdir Allah. Itu namanya ridho. Ada juga orang Indonesia ketika meninggal istrinya, dikasih tahu sama temannya, istrimu meninggal. Kata dia, saya sudah lama ridho. Ini bukan ridho, ini jahat. Istrimu yang melahirkan anakmu, betul bu? Istrimu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kerupuk Padang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini di dalam kandang. Insya Allah ini adalah kandangnya orang soleh. Ini adalah kandangnya penghuni surga. Ini adalah kandangnya orang yang bertakwa dan ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membuat kita ridho itu adalah Allah. Yang membuat kita bisa ridho menerima takdir Allah, bukan kita. Bukan obat tenang, bukan ganja, bukan narkoba, bukan pil anjing gila. Tapi yang membuat kita tenang adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang yang berzikir kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang berzikir pelan. Dua-dua ada dalilnya. Yang berzikir kuat ada dalilnya, yang berzikir pelan ada dalilnya. Jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Jangan mentang-mentang teman zikir pelan, lalu kita marah, lalu kita buat la ilaha illallah. Namanya mau ngajak kelahi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik, bermacam-macam suku agama, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berbeda agama aja kita bisa bertetangga, kita bisa satu kantor, kita bisa satu lingkungan. Kenapa berbeda mazhab kita tidak toleransi? Dia kebetulan zikirnya pelan, kebetulan yang penting jelas bunyinya. Subhanallah, subhanallah. Ini ada yang pelan gak jelas. Apa ini? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu berzikir kepada Allah. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau masuk toilet,
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Mau keluar toilet, ghufranaka. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketemu hantu, hilang semuanya, lupa. Pas ketika ketemu hantu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Lari juga hantunya. Ditanya sama teman hantu, kau kok lari? Daripada aku dimakannya. Yang penting kita dekat dengan Allah. Jangan sampai hati ini lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan lalai. Makanya menyambut azan, terdengar suara azan, jangan lagi ngobrol, jangan lagi cekikikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an, itu apa? Itu saya sangka efek ruqyah tadi. Mudah-mudahan istrinya berzikir, suaminya berzikir, anaknya berzikir, pejabatnya berzikir. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa aja isi ceramahnya? 2. Yang pertama, takwa. Yang kedua, ridho. Cuman 2 yang dijelaskannya. Iya. Masa cuman itu aja? Cuman itu yang kuingat, yang lain gak ingat. Jangan khawatir. Yang gak ingat nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share, teman-teman, kawan-kawan, bagi semua. Share. Ini Ustadz Somad ini ngajak orang subscribe channelnya, pasti duitnya mau dia ambil. Bunyi knalpot mobilnya, YouTube, tuk. Duit YouTube dari channel itu semua dipakai untuk sekolah tahfiz Quran gratis. Silakan datang ke Pekanbaru Riau, melihat sekolah tahfiz Quran gratis. Jadi bapak ibu yang mendengar tausiah secara otomatis sudah mensupport pondok pesantren tahfiz Quran gratis. Mudah-mudahan jadi berkah. Untuk apa Ustaz ceritakan? Ini kan jadi riya, supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah.